Kita bertemu kembali dalam webinar melalui platform Zoom untuk kesehatan dengan judul Good News di masa pandemi. Ya, mungkin diaktifkan ulang, Sir, dia punya di-unmute ulang. Oke. Unmute sekarang. Ya. Terima kasih. Cek. Ya. Ya, sudah. Ya. Jadi gaya hidup sehat, good news itu didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan sinar matahari. Tubuh kita membutuhkan udara bersih, kita sudah bahas kemarin, membutuhkan air bersih. Dan kita akan lanjutkan dengan gizi pada malam berikut, gerak badan, istirahat, dan berpantat. Baiklah, promotor kesehatan, 8 hukum kehidupan itu pertama adalah iman kepada Tuhan, godly trust. Yang kedua adalah berpantang tepat, obey temperance. Yang ketiga adalah udara tepat, open air. Yang keempat, gerak badan tepat, daily exercise. Yang berikutnya, gizi tepat, nutrition. Selanjutnya, istirahat tepat, excellent rest. Dan kemudian air tepat, yaitu water. Dan terakhir, sinar matahari tepat, sunshine. Tepat artinya sesuai dengan desain arsitektur kodrati alamiah manusia sewaktu di Taman Eden. Tubuh kita membutuhkan air, dan kadang-kadang orang melupakan itu. Padahal air adalah unsur vital kehidupan. Sangat murah, selalu tersedia, namun terabaikan. Air adalah komponen dasar dari semua kehidupan, karena bagian terbesar sel adalah air. Tanpa air, dalam beberapa hari saja sel-sel mulai mengerut dan mati, yang kemudian diikuti dengan kematian individu. Air vital untuk kehidupan. Air, nama molekul, rumus molekulnya adalah H2O, dan ini unsur vital, sangat murah, selalu tersedia, namun terabaikan. Bayi baru lahir, 75% berat badannya adalah air. 70% berat badan orang dewasa adalah air. Bagian kelabu otak kita 85% adalah air. Otot 75% adalah air. Tulang sumsum merah 25-25% adalah air. Jadi seluruh bagian tubuh kita memiliki kandungan airnya. Air tubuh berasal dari 22/3 dalam bentuk air minum dan 1/3 dalam makanan. Totalnya yang dibutuhkan itu kira-kira untuk metabolisme yang sehat 2.500 cc atau mililiter atau 2,5 liter. Sedangkan sebagian kecil air dari metabolisme makanan. Tahap kehidupan yang sangat peka dengan air yaitu ibu hamil, anak-anak masih kecil, kemudian anak-anak yang mulai bertumbuh, dan kemudian ibu yang atau orang sakit. Nah, kadang-kadang kita lupa dari masa anak-anak membiasakan anak kita minum air. Orang tua lupa mengingatkan kepada anak-anaknya minum air. Nanti dia bawa sampai besar itu, dan akhirnya dia lupa minum air. Nanti dia ingat saat sudah gagal ginjal. Banyak orang datang berkonsultasi dengan saya, ingin minum air lebih banyak. Padahal mereka udah gagal ginjal dan dokter sudah membatasi. Tinggal perlu 600 ml. Saya katakan sudah terlambat. Tidak ada cara. Hanya itu yang bisa Anda minum. Kemudian mereka bertanya dengan sedih. Wah, ini rasa tersiksa sekali karena tubuh kekurangan air. Hanya bisa minum 600 ml atau 1 botol aqua kecil. Saya bilang karena Anda melupakan untuk minum air di waktu ginjal Anda masih bagus. Mereka meminta tolong buat protokol lifestyle medicine. Saya bilang tidak ada mujizat
yang bisa dibuat dengan ginjal yang telah rusak. Ya kecuali Tuhan punya rencana khusus. Masalahnya, semua organ yang lain Tuhan buat kalau rusak bisa mengganti dirinya. Hanya ginjal yang Tuhan buat kalau rusak tidak bisa mengganti dirinya. Jadi saya mau sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan kita menyadari dengan sangat jelas, ya. Hanya ginjal yang Tuhan buat, kalau rusak tidak bisa memperbaiki dirinya. Sekali mati, mati. Itulah sebabnya Tuhan bikin 2 ginjal. Dan setiap ginjal Tuhan buat sekitar 700 sampai 1 juta filter nefron yang memetabolisasi air. Berapa banyak air itu? Anda bayangkan bahwa cairan itu diputar selama 100.000 kali dalam 24 jam. Dan setiap kali berputar 5 sampai 6 liter sesuai dengan jumlah darah kita. Anda kali 100.000 kali 5-6 liter. Berapa kubik kira-kira tubuh kita butuh air? Dan kalau Tuhan bikin pakai kubikasi, kita jadi manusia raksasa seperti gedung pencakar langit. Jadi tidak efisien Tuhan bikin manusia segede itu. Karena itu Tuhan beri ginjal untuk menyaring air. Dan air itu harus sekitar 2,5 sampai 3 liter. Dan ya saya salah satu problem karena waktu anak-anak orang tua tidak pernah mengingatkan untuk minum air. Saya kalau sudah keluar bermain, tidak pernah diingatkan minum air. Dan lupa minum air dan saya bawa sampai tua. Karena itu saya sering kurang minum air. Walaupun Anda perhatikan ini sekitar, enggak tahu 1,5 liter atau berapa ini. Tupperware ini, ya. Saya sengaja beli, istri saya suruh. Sebab kalau dia ada, dia yang mengingatkan saya untuk minum air. Tapi dia suruh beli supaya saya lihat-lihat ini. Ini 1 hari itu masih ada sisa 1 gelas. Sudah mau malam belum selesai saya minum. Ya itulah karena kelalaian di masa kanak-kanak. Tidak pernah diingatkan untuk minum air. Dan memang kita sering lupa untuk minum air. Itu problemnya. Harusnya orang dewasa yang ada di sekeliling anak kecil itu panggil dia minumkan air. Panggil dia minumkan air. Akhirnya dia jadi terbiasa. Dia akan cari sendiri airnya. Begitulah kita membiasakan tubuh untuk minum air. Para peneliti di Harvard Medical School memastikan orang-orang tua yang cukup minum air menghemat jutaan dolar untuk perawatan rumah sakit. Orang tua juga banyak kurang minum air sehingga ada banyak penyakit dan keluhan, kerusakan organ dan multisistem karena kekurangan air. Mengapa tubuh membutuhkan air? Air adalah pelarut utama untuk semua makanan, meningkatkan kecepatan pencernaan dan penyerapan zat oleh sel-sel. Air meningkatkan efisiensi sel darah merah untuk menangkap oksigen di paru-paru. Itulah sebabnya kalau kita kekurangan air, kita merasa lebih lelah, kita merasa mengantuk, kita merasa kurang segar. Karena kekurangan oksigen, padahal otak itu haus sekali dengan oksigen. Karena air meningkatkan efisiensi sel darah merah untuk menangkap oksigen di paru-paru. Memasok oksigen untuk sel dan membawa gas buangan ke paru-paru. Itu peranan air. Air adalah sarana pembawa toksin dan sisa metabolisme ke hati dan ginjal untuk dibuang. Bayangkan kalau kita kekurangan air. Mengapa terjadi kerusakan organ dan multisistem di dalam tubuh kita? Karena nggak ada sarana pembawa toksin. Padahal tubuh kita bukan mesin yang sempurna. Kalau kita mencerna makanan ada toksin yang dihasilkan. Apalagi toksin yang masuk melalui udara terpolusi. Nah, bagaimana kalau kita tidak masukkan air, tapi kita masukkan minuman yang ada stimulannya, bukan air murni? Toksin ditambah toksin. Tubuh kita tidak bisa dibersihkan. Air adalah pelumas utama ruang sendi, membantu mencegah artritis dan nyeri punggung. Itulah sebabnya saya penderita nyeri punggung, artritis reumatoid. Mulai dari saya masih SMA, saya sudah menderita ini. Sebab saya jarang minum air. Saya cuma minum 2 hal, teh dan kopi. Dan kemudian tambah soft drink, saya tidak usah sebut mereknya. Itu minuman saya sampai saya tamat kuliah.
Dan itulah yang saya alami. Ya. Pencahar untuk mencegah sembelit. Itulah sebabnya saya juga menderita ambeien dari umur sangat muda karena kekurangan air. Dan sering saya sembelit. Saya kekurangan serat, kurang makan buah. Meningkatkan efisiensi sistem kekebalan tubuh. Nah, ini kabar baik di masa pandemi. Orang hanya fokus pada minum suplemen, fokus pada makan buah dan sayur-sayuran, tapi orang lupa minum. Minum air itu sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita perlu air. Dan air bisa diminum tanpa aturan. Dalam arti kata, kalau makan hanya 3 kali, air bisa diminum 6, 7, 8, 10 kali dalam satu hari. Kalau Anda minum 1 cup aqua, seperti ini 250 mili. 10 kali baru 2.500. Anda bisa bagi misalnya. Jadi kira-kira sebelum tidur terakhir mungkin jam 7, jam 8, Anda bagi, dan waktu bangun tidur jam 6, terus dibagi dengan 10 kali, jadi setiap kali minum jarak berapa jam? Kalau Anda mau mengikuti syarat seperti itu. Ya, kebutuhan air sekitar 2,5 liter. Mengencerkan darah dan mencegah penggumpalan. Karena itu kalau darah mulai kental, kita makan terlalu banyak karbohidrat, nah itu mulai mengantuk, tanda kelelahan. Dan lama-kelamaan ini juga mempengaruhi kita punya pankreas untuk menjadi lelah. Mencegah penyumbatan arteri, membantu mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Sangat penting untuk pembuatan hormon dan neurotransmitter di otak. Jadi kadang-kadang bukan anak itu bodoh atau kurang berprestasi, kurang minum air. Jadi luar biasa air. Ya, jangan lupa kalau kurang minum air itulah penyebabnya. Ya. Dan kadang-kadang orang nggak minum air kalau dia di ruangan AC. Jadi AC itu menipu, sehingga orang nggak minum air, nggak mendapat air yang cukup. Sebab waktu tubuh itu dingin dia nggak butuh air, begitu. Tapi waktu tubuh mulai berkeringat dia butuh lebih banyak air. Kemudian yang berikut adalah menggerakkan pompa penggerak unsur-unsur natrium dan kalium untuk transmisi saraf. Jadi kalau Anda kekurangan air bisa aja mudah kram, kebas-kebas, geringgingan, orang Jawa katakan, berjalan capek, gitu. Tentu tidak otomatis waktu Anda sementara jalan jauh minum air, kok Sir sudah minum air nggak kuat, ya Anda baru minum air sementara jalan. Latihan dong 1 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya minum air sebelum jalan jauh. Mengaktifkan unit pompa hidroelektrik di selaput sel untuk menghasilkan energi dan panas. Jadi jangan salah ya. Di musim dingin kalau Anda banyak minum air, apalagi air hangat, badan Anda akan menjadi hangat, panas. Kadang-kadang walaupun sudah pakai berlapis-lapis mantel di musim dingin, tapi badan tidak terasa hangat karena kekurangan air. Apalagi di musim dingin orang rata-rata nggak suka minum air. Esensial bagi sistem pendingin tubuh, kebab menghasilkan keringat, membuat kulit lebih halus, dan mengurangi penuaan dini. Nah ini kabar baik untuk wanita yang takut keriput, takut kira. Ya, istri saya nggak pernah pakai kosmetika di wajahnya. Saya hanya suruh selalu pakai waslap, basahkan itu muka. Saya belajar dari mana? Kebetulan satu waktu saya manajemen di satu pabrik dan banyak pekerja dari Cina. Saya lihat sedikit-sedikit mereka ada handuk kecil, dibasahkan di air, digosok, basahkan, digosok. Kemudian saya lihat, benar memang kulit mereka jadi halus, tetap halus gitu. Oh ini dia, karena kelembapan. Dan kita dibohongi oleh industri kosmetika. Disuruh untuk menjaga kelembapan pakai kosmetik. Nggak perlu lembabkan dengan air, karena itu sekarang ada itu semprotan nano itu. Cuma isi air,
air murni kemudian disemprot ke wajah, Anda akan lihat wajah Anda akan lebih bercahaya. Seperti itu. Hanya tubuh, kulit itu hanya perlu kelembapan sebenarnya. Ya. Kalau tubuh sudah cukup lemak, cukup nutrisi di kulit, yang dia perlu adalah air tok, bukan kosmetika. Mengapa tubuh membutuhkan air untuk mengendalikan irama tidur yang normal? Nah, ini saya rasakan sendiri. Ada beberapa minggu, saya sukar tidur, sering terbangun jam 2. Ini saya bilang, wah ini karena saya kurang jalan. Jadi nggak terpancing haus, maka saya mulai jalan di panas matahari, habis itu minum air lebih banyak, airnya tidur lebih deep sleep gitu. Jadi lebih lama waktu tidur itu. Biasa kalau sudah terbangun jam 2, tidur jam 12 pun terbangun jam 2, jam 3 nggak bisa tidur lagi. Nah ini bisa tidur sampai jam 7 gitu baru bangun. Ya kadang-kadang kita kekurangan air. Membantu mengurangi stres dan depresi. Jadi kalau Anda cenderung stres, sedikit-sedikit stres, cobalah. Waktu ada banyak tekanan emosi atau apa, lebih banyak minum air. Agar supaya hormon-hormon stres yang diproduksi itu lebih banyak, lebih punya kesempatan untuk dinetralkan dengan mekanisme umpan balik yang diberikan oleh air. Membantu mengurangi kelelahan kronik, membantu mengendalikan berat badan. Jadi, kok air membantu mengendalikan berat badan? Memang benar. Sering orang tertipu. Dia haus bukan lapar, tapi dia makan terus. Itu yang bikin gemuk. Padahal haus. Membantu membalikan dorongan adiktif dari kecanduan kopi, teh, minuman ringan, bir, alkohol, dan narkotik. Jadi, saya pernah diminta menjadi konsultan di Yayasan Dulos. Bekerja sama dengan dokter-dokter di sana. Tapi saya untuk intervensi lifestyle medicine. Dan Yayasan Dulos termasuk yang sangat berhasil untuk rehabilitasi orang narkoba. Dan salah satu yang saya sarankan adalah minum air lebih banyak. Dan ya waktu mereka minum air lebih banyak, mereka lebih tenang dari stres dan depresi. Sehingga tidak perlu terlalu sering menggunakan obat penenang. Haus. Haus ini adalah homeostasis air tubuh diatur terutama melalui cairan yang tertelan yang bergantung pada rasa haus. Homeostasis atau keseimbangan. Biologi dan biokimia tubuh itu diatur melalui cairan yang tertelan, yaitu air terutama. Yang bergantung pada rasa haus. Haus adalah naluri atau dorongan dasar yang mendorong organisme untuk menelan air. Dan haus adalah komponen penting dari pengaturan volume darah yang secara perlahan diatur oleh homeostasis. Haus adalah sensasi yang diciptakan oleh hipotalamus yang ada di otak, pusat haus tubuh manusia, yang mendorong organisme untuk menelan air. Nah, mekanisme pengaturan air ini terjadi peningkatan osmolaritas dalam darah bekerja pada osmoreseptor yang secara langsung menstimulasi hipotalamus tadi, menyebabkan pelepasan angiotensin 2 untuk menstimulasi hipotalamus sehingga menyebabkan rasa haus. Sistem renin-angiotensin ini meningkatkan rasa haus sebagai cara untuk meningkatkan volume darah. Jadi kalau kekurangan air, tekanan darah memang turun, rendah. Ini diaktifkan oleh osmolaritas plasma tinggi, volume darah rendah, tekanan darah rendah, dan stimulasi sistem saraf simpatis. Jadi ada satu waktu saya kekurangan air yang lama, dan itu menyebabkan tekanan darah turun, drop, terlalu rendah. Mekanisme kontrol hemostasis tubuh ini memelihara lingkungan internal yang konstan untuk memastikan bahwa keseimbangan antara perolehan cairan dan kehilangan cairan dipertahankan. Jadi Tuhan sudah bikin mekanisme umpan baliknya begitu. Ada hormon ADH, antidiuretik hormon, juga dikenal sebagai vasopresin. Dan ada aldosteron.
Hormon yang dibuat oleh sistem renin-angiotensin tadi memainkan peran utama dalam keseimbangan cairan. Jika tubuh menjadi kekurangan cairan, akan terjadi peningkatan sekresi hormon-hormon ini yang menyebabkan air ditahan oleh ginjal melalui peningkatan reabsorpsi tubular dan pengurangan urin menjadi berkurang. Tapi itu membawa tubuh kepada sistem yang tidak stabil. Jadi ginjal akan menghemat air dan kita urin akan lebih sedikit, tapi dia akan bekerja lebih banyak. Dan sistem tubuh kita akan memberi tanda-tanda dari kekurangan cairan. Jadi kuncinya adalah memang mungkin, jadi Tuhan mengatur demikian adalah untuk di waktu kekurangan air dan tidak ada air. Misalnya kita dalam perjalanan jauh di padang gurun atau tersesat. Ya. Tapi itu tidak boleh kita biasakan di dalam keadaan normal di mana air tersedia. Sebaliknya jika kadar cairan berlebihan, sekresi hormon-hormon ini ditekan, mengakibatkan berkurangnya retensi cairan oleh ginjal, selanjutnya terjadi peningkatan volume urin yang dihasilkan. Nah, karena retensi cairan ini berkurang, maka kita kencing. Mekanisme pengaturan air. Hormon pertumbuhan dan pengatur air mendorong mekanisme haus yang lebih sering supaya tersedia air 75% bagi pertumbuhan sel. Kemudian garam natrium menahan sejumlah air di luar sel. Jadi orang kalau suka makan garam, air itu ditahan. Sementara kalium yang terdapat pada semua buah dan sayuran menahan sejumlah air di dalam sel. Jadi keseimbangan natrium dan kalium ini akan membuat tubuh menahan air atau tubuh melepas air. Ya. Kalsium, magnesium, dan zinc adalah mineral pengatur kadar air. Jadi Anda lihat mineral-mineral ini penting sekali untuk mengatur kadar air tubuh. Nah, berkurangnya sensasi haus sehingga kepekaan terhadap kebutuhan air tubuh tidak terpenuhi. Kondisi ini dapat disamarkan oleh rasa lapar yang menjadi salah satu faktor penentu obesitas pada orang dewasa. Jadi dia haus bukan lapar, tapi yang dia cari makanan. Padahal dia haus. Karena itu saya membuat detox dan menghebohkan dulu Jakarta dan Indonesia mulai tahun 2005 dan 2007 itu pada puncaknya sampai 2008 orang-orang gemuk itu kemudian menjadi langsing. Dan mereka katakan, wah ini detox power runtuh tuh minum air sampai kita kencing-kencing terus. Pada akhirnya nafsu makan mereka hilang. Jadi saya memberikan protokol ada terapi jus, tapi di antara terapi jus hampir tiap 2 jam, di tengahnya itu minum air, minum air, minum air. Itu 2,5 liter sampai 3,5 liter. Dan akhirnya mereka dibantu untuk mengenali dirinya bahwa dia bukan lapar tapi haus. Jadi orang kalau habis makan, lihat makan, makan lagi, lihat makan, makan lagi, ini problem. Problem dari rasa haus. Jika kebutuhan air dipuaskan dengan soft drink, maka kesetimbangan elektrokimia tubuh terganggu. Proses perkembangan dan pembelahan sel terganggu. Tubuh menyalakan alarm biokimianya seperti reaksi alergi, asma, nyeri otot, dan sakit kepala. Itu alarm. Itu simptom. Tapi kita sering tekan dengan obat, padahal yang tubuh butuh adalah air. Karena itu kalau orang sakit kepala, saya bilang minum air dulu. Minum air lebih banyak dan bergerak di bawah matahari, tambah lagi minum air. Baru mereka lakukan 1 minggu, mereka bilang, alerginya berkurang, sakit kepalanya berkurang, asmanya semakin jarang kambuh. Jadi Anda lihat tubuh, tapi saya tidak mengatakan bahwa terapi air adalah satu-satunya jalan keluar ya. Saya mengatakan bahwa ini bagian dari terapi lifestyle medicine. Jadi tubuh itu butuh air. Gangguan keseimbangan air adalah dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh secara berlebihan. Ada 3 jenis dehidrasi. Pertama hipotonik atau hiponatremik. Itu hilangnya elektrolit khususnya garam. Contoh, anak-anak kurang minum ikut upacara bendera kemudian pingsan. Jatuh, keleper-keleper. Banyak orang yang salah, nggak langsung dikasih minum mengandung garam atau oralit. Mereka itu bisa koma.
Dia cuma perlu itu aja. Karena waktu terjemur sinar matahari, ya itu, dia kekurangan natriumnya. Terlalu banyak berkeringat. Hipertonik atau hipernatremik, itu hilangnya air. Terlalu banyak makan garam, kurangi garamnya. Baru isotonik atau isonatremik, kehilangan air dan elektrolit yang sama. Ini kejadian paling banyak terjadi. Kehilangan air dan kehilangan elektrolit. Cara minum air, diminum langsung saat bangun pagi 1-4 gelas semampunya. Kalau cuma mampu 1 gelas 250-350 cc, it's okay. Tapi ada orang yang mampu sampai 1 liter, ya itu lain lagi ya. Jadi semampunya, bukan satu standar baku sehingga akan lebih sehat kalau minum 1 liter air waktu bangun pagi. Tidak demikian, semampunya. Bagaimana tubuh Anda beradaptasi dengan itu. Diminum terbagi disebar sepanjang hari sebanyak 250-300 cc sekali minum. Diminum kapanpun merasa haus. Diminum 30 menit sebelum makan besar. Jadi sebelum makan minum air. Jangan makan sementara minum air. Itu yang bikin gemuk. Dan gemuk yang tidak estetik. Yaitu perut jadi besar. Bangka air, bahasa Manado bilang, gode air. Karena sementara makan minum, salah. 30 menit sebelum makan minum banyak air. Sementara makan jangan minum air. Nanti 2 jam sesudah makan baru minum air. Bagaimana kalau keselak? Karena itu mengunyah pelan-pelan 30 kali. Itu persoalannya. Kalau kita udah minum air 30 menit, sebelumnya ada banyak air liur, kita mengunyah pelan-pelan. Dan kalau belum biasa, habis makan, ya minum aja kira-kira 1/3 gelas air untuk dorong sedikit. Nanti 2 jam baru minum lebih banyak. Diminum sebelum berolahraga. Tubuh kehilangan air melalui kemih, 1.500 ml. Melalui keringat, buang air besar, dan paru-paru ketika bernapas. Jadi yang hilang jumlahnya sama itu. 2 liter sampai 2,5 liter. Karena itu harus masuk. Ya. Air hilang bersama dengan sejumlah garam sekitar 3-4 gram. Karena itu kita perlu garam sejumlah itu. Nah, tidak perlu tambah garam sejumlah itu melalui garam dapur. Karena di banyak sayuran dan buah kalau kita makan sudah ada molekul natrium di situ. Kita hanya perlu garam secukupnya. Ya mungkin ditambahkan melalui makanan kira-kira 1,5 gram sampai 2 gram lah garam. Kira-kira sebesar brennebonen per orang gitu. Ya kalau kita rebus sup brennebon ya dia udah raise, orang Manado bilang udah gede. Kidney bean itu ya segede itu kebutuhan garam. Kesalahan persepsi sehingga tubuh kehilangan air. Meminum minuman bukan air murni, pasti lebih banyak kencing. Contoh minum soft drink, minum bir, alkohol, kafein, teh. Karena itu habis minum kita kencing-kencing, tubuh kehilangan air. Jadi itu dia. Sementara soft drink, kafein, apa itu semua tubuh nggak perlu, dia bebani ginjal. Sementara tubuh kekurangan air, itulah maka ginjal menurun fungsinya. Selama bertahun-tahun nanti kita sadar kalau sudah di bawah 30% mulai ada simptomnya. Tapi ada orang lain nanti di bawah 20%, ada yang lebih waduh, sinyalnya nggak main. Ada nanti kemudian dia menyadari sudah 15%. Pergi ke dokter, keluhan nyeri di belakang. Dokter bilang ginjal tinggal 15%, stage 4 ke 5. Akhirnya dokter bilang, ya Anda siap-siap untuk cuci darah. Baru datang ke saya. Saya bilang ya terlambat. Udah rusak ginjalnya. Kok tinggal segitu nggak ngerti gitu. Nah, itu sering seperti itu. Saya pernah mengalami, karena itu 18 tahun saya nggak mau ke dokter. Karena ginjal saya telah menurun fungsinya. 40%. Tinggal 60 sekian waktu itu. Kemudian 18 tahun saya takut untuk nge-lab. Sampai satu waktu saya berpikir untuk nge-lab sebab saya rasa saya mulai sering capek-capek. Oh jangan-jangan ginjal ini lebih menurun lagi fungsinya. Saya dikejutkan. Dan saya sudah lab 2 kali ini dalam jarak 4 tahun terakhir ini. Dokter yang nge-lab tuh sampai bingung.
Umur berapa Pak? Saya bilang kenapa ini ginjalnya kok luar biasa 104%. Saya punya CKD-EV. Itu seperti ginjal anak muda katanya. Anda lihat ternyata bisa diperbaiki. Padahal sudah penurunan fungsi bersamaan dengan gula darah saya naik waktu itu. Ya. Jadi bisa diperbaiki. Karena akhirnya saya tinggalkan semua stimulan. Dan minum air putih, makan buah, makan sayuran. Meminum air panas melebihi suhu tubuh normal pasti lebih banyak berkeringat. Kecuali, catatan, pagi hari baru bangun tidur. Jadi air hangat, terapi yang dibilang minum air hangat, kecuali bangun pagi. Nah, itu penting. Supaya apa? Lebih banyak berkeringat dan langsung dirangsang kencing. Supaya sisa metabolisme sepanjang malam itu dibuang. Sesudah itu nggak perlu minum air panas. Tanda-tanda dehidrasi, asma, alergi, tekanan darah tinggi, sembelit, diabetes tipe 2, penyakit autoimun, itu semua menyebabkan dehidrasi atau karena dehidrasi memberi kontribusi, bukan penyebab tunggal ya, tapi salah satu yang memberi kontribusi. Dehidrasi kronik, 7 nyeri. Ada orang sering nyeri lambung, nyeri dada, nyeri pinggang, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kolitis. Ada kemungkinan karena kekurangan air bertahun-tahun. Kekurangan air bertahun-tahun, bukan 1-2 tahun. Mungkin dari masa anak-anak. Ya. Jarang minum air. Baru kemudian 3 mual. Perut panas mual, perut mual di pagi hari selama kehamilan, bulimia. Anda tahu terkenal sekali itu bulimia. Lady Di itu menderita bulimia. Nah itu dia, itu kekurangan air. Kebutuhan air, pola metabolisme dan daur ulang air di dalam tubuh sangat bergantung pada kondisi lingkungan, aktivitas fisik, dan keadaan suatu penyakit. Tentu semakin panas, semakin banyak butuh air. Ya. Aktivitas fisik, keiringan rata-rata 6-10 gelas sehari, ini adalah jumlah minimal. Bergantung tadi saya katakan. Kalau daerah semakin panas seperti sekarang di Manado, kalau panas-panas sekali, kehilangan rata-rata bisa lebih dari 10 gelas, bisa lebih dari 2 liter. Ini tolak ukur kebutuhan air. Anda terhidrasi dengan baik, hydrated. Kalau itu tidak berwarna atau ya seperti itu, Anda lihat gambar di sebelah kiri. Anda mulai dehidrasi kalau warna udah mulai seperti Anda teh. Ya minum teh gitu, teh yang agak tidak terlalu pekat. Kalau mulai teh pekat itu Anda mulai sangat dehidrasi, ya, yaitu warna jingga. Kekecualian bagi orang yang menggunakan obat diuretik tentunya. Maka jadi kalau Anda setiap kali kencing, Anda lihat ada 2 bar di atas ini kan 8 bar. Ada 2 bar di atas itu bagus sekali. Itu terhidrasi dengan baik. Ya. Jadi dia tidak berwarna sampai agak kuning, agak ya krem lah. Bukan kuning. Jenis air yang ada di pasaran, bagian terakhir. Ada air botolan biasa, air mineral, air heksagonal, air destilasi, air osmosis, air alkali. Dan sering dengan promosi-promosi mereka. Pertanyaannya. Mana yang paling baik? Oke, saya meninjau dengan memberikan keuntungan dan kerugian. Keuntungan air botolan biasa, praktis, steril dari kuman. Kerugian, kemungkinan mengandung mineral berbahaya, zat organik tertentu, atau zat pencemar lingkungan. Tergantung ya perusahaannya merek apa gitu loh. Saya nggak mempromosi merek di sini, sebab ada juga walaupun bermerek tapi sistem mereka mendapat sumber mata airnya kurang filtrasi dan sebagainya, mesin penjernih air dan seterusnya ya. Air mineral, keuntungan praktis, steril dari kuman, mengandung mineral tertentu. Contoh, sangat mahal tuh kalau bilang air mineral. Apalagi yang dijual di botol gelas itu. Ya, di hotel-hotel itu sangat mahal. Kerugian kemungkinan masih mengandung juga mineral berbahaya, pencemaran zat organik lainnya. Dan kemungkinan menyebabkan ketidakseimbangan mineral tubuh kalau kita tidak tahu mineral apa yang lebih banyak ada di situ.
Air heksagonal, keuntungan molekul air lebih kecil, penetrasi lebih cepat. Karena itu orang minum lebih banyak air. Kadang-kadang orang disuruh minum air biasa dia rasa kenyang. Tapi air heksagonal dia rasa kok dia bisa minum lebih banyak. Karena molekul airnya menjadi lebih kecil. Tapi kemungkinan ya masih mengandung bahan pencemar lingkungan dari air baku. Ya kita kan air heksagonal itu kan dia cuma memecah molekul air. Tapi dia tidak memurnikan air bakunya dari pencemaran. Hasil uji klinis tidak seperti yang dipromosikan, malah menyebabkan dehidrasi di tingkat seluler karena konfigurasi molekul tidak stabil dan tidak alamiah. Ya, sebab bukan heksagonal sebenarnya, air di tingkat seluler itu ikosohedron. Ya, tapi saya cari-cari, saya punya database gambar untuk saya masukkan tadi. Lupa apa itu ikatan ikosohedron. Molekul air itu tidak stabil di dalam molekul begitu. Bukan heksagonal ya. Jadi ada kekeliruan itu. Sains yang dari Jepang atau Korea ini. Air heksagonal. Air destilasi, keuntungan praktis steril dari kuman hampir murni. Tapi ada kemungkinan kalau air bakunya mengandung bahan pencemar organik, itu bisa dia ikut menguap bersama proses destilasi. Jadi kita harus cari merek-merek air destilasi yang memang udah teruji tidak mengandung bahan pencemar organik. Tapi ini air juga yang banyak orang suka minum sebab bisa minum lebih banyak. Karena dia sudah sangat ringan. Baru air osmosis, keuntungan praktis steril dari kuman. Kemungkinan masih mengandung bahan pencemar dari filter osmosis. Karena itu kalau mau minum air reverse osmosis, carilah filter RO itu yang baik. Ya. Jika teknologinya jelek, maka pH agak asam. Nah, banyak orang bisa minum air lebih banyak kalau dia minum air osmosis. Sehingga lebih banyak mereka minum air. Bahkan ada banyak orang yang asam urat dengan minum air osmosis lebih banyak, lebih mudah asam urat itu dimetabolisasi. Seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa air osmosis ini anti asam urat, bukan demikian ya. Tapi asam urat itu sebenarnya ada mekanisme. Kalau misalnya dia menumpuk di ginjal dan tidak bisa dibuang, akhirnya ya dia akan menumpuk di persendian. Tapi kalau dia bisa dibuang, walaupun sukar, tapi bisa dibuang adalah lebih mudah. Sebab asam urat diproduksi tiap hari dan ginjal bertugas untuk membuangnya. Jadi kalau kita banyak, jadi karena air ini hampir nol, tidak lagi mengikat mineral, maka dia menjadi pelarut yang cukup signifikan bagi asam urat. Ya. Baru air alkalin yang terakhir dipromosikan, praktis, steril dari kuman, lebih sesuai dengan pH tubuh. Apabila air bakunya jelek, kemungkinan mengandung bahan pencemar. Kestabilan alkalinitasnya sangat bergantung pada air baku. Jadi ya sekarang banyak dijual air alkalin 8 plus, itu yang diizinkan. Tapi ada mesinnya tapi terlalu mahal, yang memberi alkalinitas lebih tinggi. Tapi sebenarnya alkalinitas itu tubuh itu masuk melalui makanan. Banyak makanan, contoh sayur-sayuran itu pembentuk alkalin dan kebanyakan buah itu pembentuk alkalin. Contoh misalnya kita minum jeruk nipis atau lemon itu sudah mengalkalais tubuh kita ya, sebab ada mineral pembentuk alkalin di dalamnya. Kalau kita merasa bahwa meminum air alkalin itu terlalu mahal, jadi Anda jangan takut bahwa tubuh Anda kekurangan alkalin. Semua sayuran hijau itu sumber alkalin itu. Anda mau dapatkan alkalin yang cukup besar, Anda makan ketimun sudah. Anda dapat tuh alkalin yang cukup besar. Oke, kita bisa hidup sehat dengan menggunakan air bersih yang menyehatkan. Jadi walaupun sederhana air itu, tapi bayangkan ya, Tuhan berikan, saya sudah katakan bahwa oksigen kita menghirup tanpa batas. Dan air kita bisa minum sembarang waktu. Cuma sayang air tidak dimasukkan sebagai zat nutrisi oleh banyak buku teks nutrisi. Sebagaimana oksigen. Padahal vital itu. Kalau tanpa air, 1 hari orang tidak minum air, dia mulai mengalami dehidrasi. Dan 3 hari saja orang itu bisa koma. Kalau tidak ada air. Nah, kita bisa hidup kekal dengan memberikan sambutan positif kepada air hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yesus kenapa menggunakan air? Sewaktu bertemu dengan wanita Samaria itu. Yesus tahu
Dia menciptakan tubuh manusia, 70-78% itu adalah air. Dan Yesus tahu sebagaimana tubuh, air itu vital bagi tubuh untuk kehidupan organik, demikian juga air hidup itu vital bagi hidup kekal kita. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hidup di dunia ini kita perlu air dan kita sudah mendengar sainsnya. Tapi kehidupan yang berlanjut dari dunia ini sampai ke dunia yang akan datang, kita membutuhkan kehadiran Kristus yang memberikan sumber air hidup yang tidak ada putus-putusnya, yang memancar sampai kepada hidup yang kekal, yakni Roh-Nya sendiri yang akan membenamkan kita di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, baik. Terima kasih untuk presentasi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan untuk itu sebelum tanya jawab, host, boleh saya mau mengundang karena tiap malam saya mengundang orang untuk bersaksi. Malam ini apakah ada Ibu Esther dari Semarang? Halo, tolong Pak Glenn. Ibu Esther, coba dibuka Dianawati. Esther Dianawati itu. Esther Dianawati, okay. Tolong dibuka speakernya. Ya, silakan, Bu. Ibu Esther, halo. Ibu Esther. Ibu Esther sudah dibuat co-host, silakan. Untuk mengaktifkan. Ya. Ibu Esther, boleh iya. Silakan di-unmute, Bu. Silakan di-unmute. Unmute itu di sebelah kiri bawah. Silakan, Ibu. Wah, ini Ibu Esther ini. Sebab saya lihat nama Esther cuma satu di sini. Ini Ibu Esther Daniati ini ya. Halo, selamat malam. Ibu Esther. Halo. Untuk menyampaikan, membagikan kesaksian, jika Anda berkenan. Ibu Esther. Iya. Tolong di-unmute, ada di sebelah kiri bawah. Oke, mungkin host coba. Ya. Sudah di-ask untuk unmute. Halo Ibu Esther, ya. Silakan. Oke, kalau belum mungkin, lanjutkan aja dengan pertanyaan dulu. Oh iya. Nanti Ibu Esther kalau sudah ready, kasih tahu saja. Sementara menunggu Ibu Esther ready, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Oke, kita masuk pada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Tadi ini cuma ingin mengulang saja. Ada 3 macam dehidrasi tadi. Ada catat terlewat. Mungkin bisa diulang. 3 macam dehidrasi. Jadi nanti ada dehidrasi dari hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Jadi ada dehidrasi karena kekurangan natrium, ada dehidrasi karena kekurangan air, ada dehidrasi kekurangan kedua-duanya. Seperti itu. Ini mungkin Ibu Esther Daniati sudah siap. Silakan Ibu Esther boleh memberikan kesaksiannya malam ini. Selamat malam Ibu Esther. Ya, Ibu Esther ini dari Semarang dan ada sesuatu yang
Silakan, Bu. Kalau ini terus habis itu aku ngomongnya deh. Ya ini langsung ngomong aja. Selamat malam. Selamat malam, Selamat Bu. malam. Selamat malam. Saya Ibu Esther dari Semarang. Saya akan memberi sedikit kesaksian. Jika saya 3 tahun yang lalu pernah mempunyai benjolan di payudara. Kemudian, memang saya kalau untuk berobat ke medis, jujur saya takut. Karena saya baru kehilangan adik saya yang sama sakit kanker payudara yang sudah parah. Kemudian saya memutuskan untuk menghubungi Bu Vera, istri dari Pak Frederick Waworuntu. Setelah saya menghubungi Bu Vera, kemudian saya menjalankan hidup sehat dengan saya meninggalkan makan makanan yang tidak sehat yang selama ini saya makan. Saya minum jus, saya makan superseed, saya menjalankan semua protokol yang diberikan oleh Bu Vera kepada saya. Puji Tuhan, 2 bulan kemudian benjolan di payudara saya hilang. Itu sedikit kesaksian dari saya. Dan sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, tetapi saya tetap minum jus dan tidak meninggalkan lifestyle hidup sehat. Cuman memang pertama kali melakukan memang cukup berat buat saya karena memang saya itu suka makan, hobi makan. Tetapi ketika sudah menjalaninya, lama-kelamaan terbiasa. Jadi kalau tidak minum jus malah saya merasa ada yang kurang. Jadi saya merasa sayang. Jadi sampai sekarang pun saya tetap menjalankan, saya tetap minum jus. Puji Tuhan, badan saya sehat dan bonusnya kulitnya pun juga ikut halus. Saya tidak pernah perawatan sama sekali. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan untuk Ibu Esther yang sudah memberikan kesaksian pada malam hari ini. Dan tetap dilanjutkan ya Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Esther karena sampai saat ini masih menjalankan kabar baik untuk kesehatan dan ya ada bonus ternyata kulit semakin halus tanpa kosmetika. Puji Tuhan. Iya. Lanjut host. Ya. Oke, baik. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Sir mau tanya kalau minum banyak air mineral pasti cepat juga kencing. Tadi Sir bilang kalau minum soft drink maka akan terbuang juga air dari soft drink yang diminum. Boleh dibuat penjelasan kembali sedikit dari Naomi Sangatta. Kami persilakan. Mungkin boleh di-unmute dulu, Sir. Perhatikan warna kencingnya. Kalau kencingnya berwarna seperti 2 bar di atas tadi, berarti Anda cukup terhidrasi, Anda cukup air. Karena itu dia mesti buang. 30 menit sesudah itu dia buang. Kalau Anda sudah kelebihan air. Berarti cukup terhidrasi. Atau mungkin ada problem dengan ginjal Anda. Kalau misalnya yang dibuang itu ternyata berwarna pekat. Iya. Oke. Sekarang kita masuk pada pertanyaan berikutnya dari Ibu Esther Rotin Sulu. Kondisi air tanah di daerah kami di Palangkaraya ada rasa asamnya. Apakah itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh? Jadi air di Palangkaraya ada rasa asam. Apakah itu mempengaruhi kesehatan? Pasti. Air harusnya tidak berasa. Jadi bawa air itu dan cek di lab air. Biasa di tiap provinsi ada. Itu mengandung mineral apa sehingga terasa asam. Iya. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Debbie Koyongyan.
apa benar air yang dimasak lebih sehat dari air dalam kemasan? Jadi air masak dan air kemasan, apakah lebih sehat air yang dimasak? Air yang lebih sehat justru air yang tidak dimasak. Kalau dijamin bahwa dia tidak mengandung kontaminan. Sebab kadang-kadang di waktu kita memasak air, beberapa mineral yang ada di air itu bisa mengendap. Iya. Tetapi sebenarnya kalau dan juga air yang dimasak itu, jika sumbernya air sumur, ada kemungkinan ada kontaminan yang banyak di sumur-sumur sekarang. Jadi tapi kalau air mineral dalam kemasan, air botolan itu rata-rata standarnya lebih baik. Karena mereka tidak akan diizinkan, apalagi merek-merek terkenal, dia tidak akan diizinkan kalau terdapat kandungan mineral berbahaya di dalam air tersebut. Sementara air sumur kita nggak yakin. Ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kita pergi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membuat air RO sendiri? Apakah boleh air dicampur dengan potongan lemon? Itu bukan air RO, itu air alkalin. Kalau RO itu mesti ada filter namanya reverse osmosis. Kalau air dikasih lemon dan apa ya dia menjadi alkalin. Sebab mineral yang ada di lemon atau di jeruk itu larut di air. Tapi ini yang saya mau sampaikan ya. Ketimbang Anda buat infusion, potong-potong dan larutkan di air, Anda tidak dapat semua itu. Manfaat yang ada di jeruk atau ketimun itu salah kaprah itu. Lebih baik ketimun itu Anda jus, Anda dapat semua mineralnya. Lebih baik lemon itu Anda peras dan Anda minum atau Anda taruh di air, peras. Kalau Anda cuma larutkan di air, maka waktu keseimbangan osmosis itu terjadi, jadi terjadi difusi, bukan osmosis maksud saya. Jadi nanti kan mineral itu akan berdifusi ke air. Dia keluar dari lemon itu sampai terjadi keseimbangan gitu. Dan dia nggak akan berdifusi lagi. Jadi di jeruk itu masih ada banyak kandungan mineral dan lain-lain, dia nggak bisa keluar lagi ke air. Karena keseimbangan difusi itu sudah terjadi gitu. Jadi lebih baik itu diperas gitu. Itu kalau Anda mau dapatkan manfaat misalnya dari lemon, lebih baik lemon perasan Anda minum. Kalau hanya infusion begitu, dia nggak akan larut semuanya. Apalagi saya lihat infusion dikasih ketimun, ya nggak apa-apa lah sebagai pemanis gitu. Tapi Anda nggak mendapat semua manfaat dari ketimun. Sebab pada tingkat tertentu dia nggak bisa larut lagi ke air. Sebab keseimbangan dari mineral yang ada di air dan di dalam ketimun sudah terjadi. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan yang terakhir. Air yang sudah pernah dimasak, kemudian dimasak lagi, menurut berita-berita di media katanya tidak bagus. Bagaimana kebenarannya? Ya, jadi air yang dimasak berulang-ulang itu kan, ya tadi. Jadi ada kemungkinan di air itu kan ada kelarutan macam-macam di sana. Ada mineral, ada ya kita nggak tahu, ada bahan-bahan organik tanah. Dan kalau dimasak sebenarnya tiap peningkatan suhu 1 derajat akan mempercepat delta reaksi kan. Nah akan kemungkinan terjadi reaksi atau kompleks tertentu yang membuat tidak baik. Contoh air kalau udah dipanaskan berkali-kali Anda lihat tingkat kejernihannya itu berkurang. Karena beberapa molekul itu sudah membentuk konfigurasi baru yang sebelumnya tidak ada di air dan itu menyebabkan kekeruhan dan itu
kalau ada mineral-mineral tertentu dan konfigurasi mineralnya itu tidak diperlukan oleh tubuh, malah menjadi berbahaya bagi tubuh dalam jumlah tertentu, jadi itu sangat tidak baik. Jadi tidak perlu air dipanaskan berkali-kali. Iya. Baik, terima kasih untuk semua jawabannya. Dan saat ini kita akan segera menutup acara kita pada malam hari ini. Dan kita akan menutup dengan doa yang langsung akan dibawakan oleh Sarwo Urut. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Khalik semesta alam, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena semakin kami menyadari kejadian kami adalah ciptaan yang ajaib. Engkau telah memberikan air menjadi bagian terbesar dari komposisi tubuh kami. Membuat kami semakin memahami bahwa kami membutuhkan air murni agar supaya kami tetap sehat. Sebagaimana Tuhan Yesus menggunakan air sebagai lambang dari kehadiran Roh Kudus dan firman Tuhan yang akan membawa kami kepada hidup yang kekal. Maka kami datang ke hadapan hadirat-Mu malam ini Tuhan, memberikan hati dan pikiran kami agar diimpartasi oleh kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh bukan hanya menikmati berkat air untuk kesehatan kami secara jasmani, tapi juga air hidup. Karena kami rindu Tuhan, bukan hanya kesehatan di dunia ini menjadi bagian kami, tapi juga kami rindu hidup kekal yang telah Engkau jamin melalui kematian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semakin mengerti bagaimana Engkau menggunakan segala sesuatu yang ada di alam dan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjelaskan kebenaran tentang hadirat-Mu dan kebutuhan kami yang terbesar sebagai orang berdosa. Untuk senantiasa bergantung, membuka hati pikiran kami, untuk senantiasa mendapatkan air hidup yang memuaskan dahaga kami secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang menjamin adalah setia. Manakala kami terus-menerus haus akan kebenaran firman-Mu, haus akan kehadiran Roh-Mu di dalam keseharian kami, di sepanjang hayat kehidupan kami. Maka kami tahu kami memiliki jaminan yang pasti. Kelak kami akan berada bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang masa kekekalan. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang malam ini saat kami akan beristirahat. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengirim malaikat kudus-Mu menaungi rumah kami masing-masing. Meluputkan kami dari pekerjaan setan, melalui niat hati dan tangan orang jahat, melalui berbagai-bagai peristiwa bencana alam, berbagai kemalangan, bahkan wabah corona yang ada di sekeliling kami. Terima kasih kami boleh tidur dengan nyenyak dan tangan anugerah-Mu ya Tuhan, yang membangunkan kami besok pagi dengan tidak kekurangan apapun juga. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan imam besar kami. Amin.